Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karmila dengan NIM A1D51973 dari Program Studi Administrasi Pendidikan kelas R003 Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan kurikulum pendidikan Indonesia. Saya akan membahas mengenai 4 materi pokok, yaitu pertama, kurikulum dan teori belajar, yang kedua, landasan perencanaan kurikulum, ketiga, struktur kurikulum pendidikan, dan yang keempat, rancangan kurikulum pendidikan. Materi yang pertama, kurikulum. Pengertian kurikulum berawal dari dunia olahraga, yaitu pelari dan tempat berpacu, yang diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari mulai start sampai finish untuk memperoleh medali penghargaan. Dalam dunia pendidikan, diaplikasikan sebagai sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Dari pengertian tersebut, terungkap bahwa kurikulum memuat dua hal pokok, yakni pertama, adanya mata pelajaran yang harus ditempuh siswa. Kedua, tujuan utamanya memperoleh ijazah. Implikasinya adalah setiap siswa harus menguasai seluruh mata pelajaran yang diberikan dan menempatkan guru dalam posisi yang sangat penting dan menentukan. Kemudian teori belajar. Terdapat 3 teori belajar, yaitu pertama, teori belajar behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Gagne dan Berliner adalah 2 orang yang membuat teori belajar behavioristik. Pada penerapannya atau proses belajar mengajar, teori belajar behavioristik sangat tergantung dari beberapa aspek, seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, materi pelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Kedua, teori belajar kognitif. Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman setiap yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda dan tertata rapi dalam bentuk struktur kognitif. Pengalaman dan pengetahuan inilah yang membuat proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik. Teori ini dikatakan dapat berjalan dengan baik ketika materi pelajaran yang baru bisa beradaptasi dengan struktur kognitif atau kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Ketiga, teori belajar konstruktivis. Menurut teori ini, pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya. Konstruksi berarti membangun. Jadi, teori belajar konstruktivis suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Teori belajar ini berlandaskan pembelajaran kontekstual. Dengan kata lain, manusia membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang hasilnya disebarkan melalui konteks yang terbatas dan dalam waktu yang direncanakan. Materi yang kedua yaitu landasan perencanaan kurikulum. Terdapat 4 landasan perencanaan kurikulum. Pertama, landasan fisiologis. Landasan ini mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi antar manusia. Yang kedua, landasan psikologis. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan. Yang ketiga, landasan sosiologis. Dalam konteks inilah anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia. Yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan harus mengantisipasi tuntutan hidup ini sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Materi yang ketiga yaitu struktur kurikulum pendidikan. Terdapat 2 struktur kurikulum, yang pertama struktur horizontal, kedua struktur vertikal. Pertama, struktur horizontal. Dalam struktur ini berkaitan dengan penyusunan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain. Dalam kaitannya terdapat 3 macam bentuk penyusunan kurikulum, yaitu pertama, mata pelajaran terpisah. Disebut demikian karena segala bahan pelajaran disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah.
sehingga bermacam-macam jenis mata pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya. Jumlah mata pelajaran yang diberikan bermacam-macam tergantung kepada tingkatan dan jenis sekolah yang bersangkutan. Kedua, kurikulum gabungan. Kurikulum gabungan adalah susunan kurikulum yang menyatakan adanya hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, akan tetapi tetap melihat terhadap karakteristik di setiap mata pelajaran tersebut. Ketiga, kurikulum terpadu. Dalam kurikulum ini, mata pelajaran dipusatkan kepada suatu masalah atau unit tertentu. Dengan adanya kebulatan bahan pelajaran, diharapkan dapat terbentuk kebulatan pribadi siswa yang sesuai dengan lingkungan masyarakatnya. Kemudian struktur yang kedua yaitu struktur vertikal. Dalam struktur ini berhubungan dengan masalah sistem pelaksanaan kurikulum sekolah. Hal ini menyangkut yang pertama sistem kelas. Pada sistem ini penerapan kurikulum dilaksanakan melalui beberapa kelas sesuai dengan tingkatan tertentu. Yang kedua, sistem tanpa kelas. Pelaksanaan kurikulum dalam sistem ini tidak mengenal adanya tingkat beberapa kelas tertentu. Setiap peserta didik diberi kebebasan untuk berpindah program setiap waktu tanpa harus menunggu teman-temannya. Dalam artian, jika ada siswa yang dirasa sudah mampu menguasai pelajaran, maka siswa tersebut dipersilahkan mengambil pelajaran lain tanpa menunggu teman-temannya. Kemudian yang ketiga yaitu kombinasi antara sistem kelas dan tanpa kelas. Dengan sistem ini, anak yang memiliki tingkat kepandaian tertentu diberi kesempatan untuk terus maju sehingga tidak harus terus bersama dengan teman-temannya, namun tidak berarti pula ia meninggalkan kelasnya sama sekali. Yang keempat yaitu sistem unit waktu. Sistem ini dikenal dalam pelaksanaan pendidikan adalah sistem catur bulan dan sistem semester. Dalam sistem catur bulan, waktu 1 tahun dibagi menjadi 3 unit waktu masing-masing 4 bulan. Dan dalam sistem semester, waktu 1 tahun dibagi menjadi 2 unit waktu. Masing-masing semester terdiri atas 6 bulan dengan 16 hingga 20 minggu belajar efektif. Kemudian yang terakhir yaitu pengalokasian waktu untuk setiap mata pelajaran. Pengalokasian waktu menyangkut jatahnya waktu untuk masing-masing mata pelajaran dan isi program setiap mata pelajaran tersebut terhadap tingkatan sekolah. Dalam pengalokasian waktu harus memperhatikan bobot dan tingkat kesulitan terhadap masing-masing mata pelajaran. Jika tingkat kesulitannya tinggi, maka alokasi waktunya harus lebih banyak terhadap mata pelajaran tersebut. Begitu pula sebaliknya. Kemudian materi yang keempat yaitu rancangan kurikulum pendidikan. Desain pengembangan kurikulum adalah suatu proses untuk menyusun atau merancang komponen-komponen kurikulum agar sesuai dengan visi dan misi sekolah yang dalam pengembangannya melalui proses validasi, implementasi, dan evaluasi. Kemudian terdapat langkah-langkah pengembangan perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum secara umum dapat digolongkan menjadi 6 langkah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi nilai lembaga pendidikan dan kebutuhan para pengguna pendidikan. Misalnya, misi yang ada pada Fakultas Pendidikan yakni untuk mencetak generasi pendidik yang baik, cerdas, dan berbudi pekerti. Sebagai akibat dari misi tersebut, maka pengembangan kurikulumnya harus memiliki dan mengetahui serta paham akan apa saja kebutuhan para pengguna kurikulum dan apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan misi tersebut. Yang kedua, penilaian kebutuhan pembelajaran. Pengembangan kurikulum harus tahu sampai sejauh mana kemampuan peserta didik, apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh peserta didik. Ketiga, menetapkan tujuan kurikulum. Dengan menetapkan tujuan kurikulum, maka kita akan mengetahui arah kurikulum akan kemana. Hal ini juga akan menentukan filosofi instruksional dan menentukan metode pembelajaran apa yang paling efektif untuk digunakan. Keempat, pemilihan strategi pendidikan. Ada 3 prinsip utama yang menjadi dasar pemilihan strategi pendidikan. Pertama, metode pendidikan yang dipilih harus sejalan dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai. Kedua, lebih baik menggunakan banyak metode pendidikan daripada hanya menggunakan satu metode pendidikan. Ketiga, dalam mengembangkan kurikulum harus memperhatikan aspek kecocokan antara kompetensi yang dimiliki oleh guru dengan materi pelajaran yang akan diajarkan. Yang kelima, implementasi kurikulum yang baru. Adanya kondisi dan syarat dalam implementasi kurikulum yakni adanya keterlibatan administrator pendidikan serta alokasi sumber daya yang mencukupi. Yang terakhir yaitu evaluasi dan umpan balik untuk memperbaiki kurikulum.
Hasil evaluasi yang biasanya berupa data-data harus dijadikan kriteria atau indikator agar kurikulum tersebut sesuai dengan program studi, visi dan misi dari lembaga pendidikan tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.